Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sika Yuliana, NIM saya 2018-03-1003. Saya mahasiswi program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta 2022. Pertama-tama hormat saya kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Hamila SE MMAK, dan dosen-dosen penguji lainnya yang akan menguji hasil skripsi saya. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemotongan PPh 23 pada KPP Madya Jakarta Pusat. Pertama, saya akan membahas bab 1 latar belakang. Pajak merupakan kewajiban yang diharuskan oleh setiap warga negara untuk membayarnya. Salah satu jenis pajak yaitu withholding tax, dan salah satunya yaitu penghasilan pasal 23. Kepatuhan wajib pajak secara sukarela menjadi keberhasilan pemungut pajak dalam menjalankan salah satu sistem perpajakannya, yaitu withholding tax. Semakin patuhnya wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, maka penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan 23 pada KPP akan meningkat. Di sini kemungkinan untuk tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 bisa saja terjadi. Hal ini disebabkan akan kurangnya kesadaran wajib pajak dan kewajiban pajaknya, atau kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya, maupun kurangnya pemahaman mengenai efek sanksi perpajakan apabila wajib pajak terlambat melapor SPT dan membayar pajaknya. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 pada KPP Madya Jakarta Pusat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat? Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat? Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, di dalam penelitian ini sangat diharapkan oleh peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. Manfaat praktis. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengembangkan pengetahuannya tentang perpajakan yang didapat di bangku kuliah. Bagi instansi pajak, hasil penelitian ini dapat digunakan atau dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, khususnya di bidang perpajakan, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil permasalahan yang sama. Bab 2, kajian teori. Teori 1 yang menjadi landasan teori dan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini yaitu teori perilaku terencana, Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori ini menjelaskan mengenai niat manusia dalam berperilaku untuk melakukan suatu tindakan. Teori kedua, di sini ada teori tentang kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pemotongan PPh 23. Kerangka penelitian dan hipotesis. Berdasarkan dari kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dapat diambil H1 yaitu terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Yang kedua, hipotesis 2. Terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Yang ketiga, terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3 metode penelitian. Populasi dan sampel yang saya ambil di sini yaitu wajib pajak yang terdaftar
melapor PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat, dan sampel yang digunakan yaitu 100 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner dan survei langsung ke objek penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data di sini saya menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Di mana statistik inferensial di sini ada 3 metode, yaitu outer model, inner model, dan hipotesis. Dalam outer model terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu convergent validity dan discriminant validity. Sedangkan uji reliabilitas yaitu composite reliability. Inner model, di sini saya menggunakan uji R-square, dan uji hipotesis saya menggunakan uji tes statistik. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif di sini merupakan bentuk laporan yang cara penyajiannya melalui tabel maupun distribusi frekuensi. Penyajiannya dalam bentuk tabel di sini seperti grafik, garis maupun batang, maupun lingkaran dan histogram. Distribusi frekuensi di sini yaitu mencari dan menghitung mean, median, modus, standar deviasi, dan varians. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan 100 responden yang saya ambil sebagai sampel, terdapat 61 responden perempuan dan 39 responden laki-laki pada pengisian kuesioner di KPP Madya Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang datang atau yang punya keperluan mayoritas adalah perempuan. Yang kedua, hasil statistik deskriptif berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai min tertinggi pada dimensi kesadaran diri, yaitu dengan indikatornya mempunyai kesadaran diri membayar pajak sebesar 4,670 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,584. Yang kedua yaitu analisis statik inferensial pada outer model untuk uji validitas. Yang pertama, hasil pengujian convergent validity. Pada pengujian ini terdapat hasil bahwa convergent validity memiliki nilai loading faktor di atas 0,7, bahwa hasilnya memenuhi syarat standar yang diujikan. Yang kedua, hasil pengujian discriminant validity menurut Fornell-Larker criterions, bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 membuktikan bahwa korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator kesadaran wajib pajak dengan konstruk lain. Dilihat dari angkanya yang bercetak tebal seperti hasil di atas, merupakan hubungan yang baik antara konstruk dengan konstruknya. Yang kedua, analisis statik inferensial pada outer model untuk uji reliabilitas. Hasil uji composite reliability ini menunjukkan bahwa variabel laten dikatakan reliable karena seluruh variabel laten memiliki composite reliability di atas 0,70 atau sama dengan 0,70. Selanjutnya yang ketiga, analisis statik inferensial pada inner model. Inner model di sini menunjukkan hasil dari nilai R-square. Variabel endogen dapat dikatakan moderat kuat jika memiliki nilai R-square di atas 0,67. Pada hasil penelitian ini, nilai R-square di atas 0,67 yaitu sebesar 0,714. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan uji hipotesis yang pertama, kesadaran wajib pajak memperoleh hasil tes statistik sebesar 2,920, nilai original sample sebesar 0,290, dan nilai p-value sebesar 0,004. Nilai statistik lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Nilai original sample menunjukkan nilai positif, dan pada nilai p-value menunjukkan kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Berdasarkan uji hipotesis kedua, diperoleh hasil tes statistik sebesar 2,629, nilai original sampel sebesar 0,290, dan nilai p-value sebesar 0,009. Nilai tes statistik lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Nilai original sampel menunjukkan nilai positif, dan nilai p-value menunjukkan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat.
Berdasarkan uji hipotesis 3, pada penelitian ini diperoleh hasil tes statistik sebesar 4,415, nilai original sample sebesar 0,375, dan nilai p-value sebesar 0,00. Nilai tes statistik lebih besar dari t-tabel 1,96, nilai original sample menunjukkan nilai positif, dan p-value menunjukkan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Selanjutnya bab 5 kesimpulan. Kesimpulan di sini, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa kesadaran akan kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan mempengaruhi segala aspek di kepatuhan sebagai wajib pajaknya. Yang kedua, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Hal ini berarti semakin tingginya ilmu pengetahuan dimiliki, maka kepatuhan akan hak dan kewajibannya akan semakin tinggi pula. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Hal ini dapat diartikan, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Bila tidak adanya sanksi, maka kepatuhan pajaknya akan berkurang. Implikasi kesadaran wajib pajak yang berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajaknya dengan cara KPP Madya memberikan layanan keramahan, keanggunan, dan kenyamanan sehingga wajib pajaknya mudah dan merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajaknya. Implikasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemotongan 23, yaitu wajib pajak harus memahami dan mengetahui tentang perpajakan, sehingga KPP Madya di sini harus meningkatkan pengetahuan perpajakannya dengan mengedukasinya, memberi informasi melalui media sosial, sehingga adanya rasa bangga wajib pajak saat melakukan pembayaran wajib pajak ke depannya, adanya rasa sukarela akan membayar pajaknya. Implikasi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh 23 di KPP Madya Jakarta Pusat. Hal ini KPP Madya harus bertahap dalam melakukan sanksi perpajakannya, mulai dari surat pemeriksaan, surat teguran, surat pemanggilan. Apabila ini tidak bisa dilakukan, maka perlu tindakan seperti sanksi denda, sehingga ke depannya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran untuk kantor pajak. Sebagai perwakilan pemerintah, kantor pajak seharusnya dapat bekerja dengan baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kedua, kebaikan pelayanan perlu dilakukan lagi, karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Saran untuk peneliti selanjutnya. Perlunya dikaji kembali bila menggunakan skripsi ini sebagai referensi, dikarenakan penulis masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen pembimbing saya dan kepada dosen penguji lainnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang melihat dan membacanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.